Disclaimer, konten ini hanyalah fiktif, belaka tidak menyinggung dan melibatkan siapapun. Ini hanya karangan semata dari penulis. Foto dan tempat kejadian cerita hanya karangan. Jika ada kritik dan masukan langsung aja komentar ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Namaku Adit dan aku punya kakak bernama Marsina. Ibuku hanya seorang pengumpul sampah dan seorang serabutan. Ayahku juga seorang pengumpul sampah yang kadang kerja sebagai petani. Nama kedua orang tuaku Agus dan Eka yang selalu menyayangi kami. Adit makan dulu, suruh kakakku. Memang karena ayah dan ibuku sibuk sekali dalam mencari nafkah agar bisa menghidupi keluarga, jadi aku lebih sering di rumah bersama kakakku. Dan kakakku sudah SMA kelas 11, sedangkan aku baru menginjak kelas titik 1 SD. Aku pernah teringat saat hari telah tengah malam, namun ayahku belum juga pulang ke rumah biasanya. Tidak selarut ini dia pulang bekerja. Ibuku khawatir karena hari ini dia tidak ikut kerja. Aku dan kakakku menunggu ayah pulang, sedangkan ibu mencoba untuk mencari ayah di sepanjang jalan yang sering dilalui. Namun ayah tak kunjung juga ketemu. Tak berapa jam kemudian ada suara orang memanggil dari luar. Lalu ibu segera membukakan pintu. "Selamat malam, apakah ini betul rumah Ibu Eka?" Ujar laki-laki itu. "Iya betul, ini rumah Ibu Eka. Saya sendiri orangnya," ibu jawab dengan penuh kekhawatiran. "Saya Abdul, Bu. Saya diminta oleh atasan untuk mengantar suami ibu yang tadi sore ketabrak mobil atasan saya," kata Pak Abdul mengajak ibu ke mobilnya. Mobil beliau terparkir agak dekat dari rumah karena gang rumah kami lumayan lebar. Ketika pintu dibuka, terlihatlah ayah telah diperban kakinya karena ada luka dan syukur tidak mengalami terlalu parah. Hanya saja untuk kedepannya dia tidak akan bisa berjalan dahulu. Pak Abdul mengambilkan kursi roda di bagasi, lalu dia mengantarkan kami ke rumah. Ayah cerita awalnya bisa ketabrak mobil. Sore ayah kurang fokus waktu menyeberangi jalan, lalu ayah ketabrak mobil Pak Bimo, kata ayah. Lalu Pak Abdul menimpali, "Tidak, mobil saya saja yang terlalu buru-buru, jadi kami yang salah." Pak Abdul kasih tahu kalau besok Pak Bimo akan ke sini karena hari ini beliau ada urusan di luar kota. Beberapa saat kemudian setelah mengantar ayah ke rumah sakit, Pak Bimo izin pamit langsung berangkat keluar kota lalu menyuruh Pak Abdul mengurusi semuanya. Ayah sudah memang mengetahui kalau Pak Bimo orangnya baik dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Keesokan paginya Pak Bimo langsung datang bersama Pak Abdul, atasan sekaligus bos Pak Abdul yang kemarin menabrak ayah. Beliau sangat ramah terhadap kami semua dan memberikan kado untuk kami sekeluarga. Pak Bimo berjanji akan menanggung biaya hidup kami selama ayah belum mampu kerja, walaupun dia hanya datang sesaat. Kami satu keluarga lega dengan apa yang dia katakan. Proses penyembuhan ayah berlangsung selama 1 bulan dan Pak Bimo sering sekali Pak Bimo atau Pak Abdul melihat dan berkunjung ke rumah kami. Dan saat ayah sudah mulai bisa berjalan, kakakku sudah selesai ujian kenaikan kelas. Dan aku juga selesai ujian juga. Memang waktunya bersamaan sehingga ayah membutuhkan uang banyak untuk bisa menyekolahkan aku dan kakakku. Ketika ayah sudah mulai bisa jalan, lantas ayah bilang kepada Pak Abdul, yang kebetulan siang ini datang untuk menemui kami meminta bantuan agar bisa mendapatkan kerjaan. Ayah bilang, itu semua karena aku dan kakakku akan membeli kebutuhan untuk sekolah. Pak Abdul mencoba berbicara dan menyampaikan ke Pak Bimo. Malam harinya Pak Bimo datang menemui kami. Beliau bilang akan membantu kebutuhan aku dan kakak. Hanya saja dia meminta satu syarat, agar aku ikut tinggal dengannya. Pak Bimo bilang kalau dia tidak punya anak sama sekali, bahkan sekarang dia hidup sebagai duda. Ayah dan ibu dan kakak pun dengan berat melepaskan
untuk tinggal bersama Pak Bimo. Pak Bimo berkata, "Saya sudah membelikan rumah yang layak huni agar kalian tinggalin nanti dan akan membantu Marsinah bersekolah dan membiayai sekolahnya, Pak Agus. Nanti bisa ikut kerja dengan saya. Sebagai sopir Jati masih bisa melihat, Adit." Dengan begitu yang dikatakan, Pak Bimo, aku dan keluargaku menjadi lega dan bersyukur. Akhirnya malam itu aku mulai mengikutinya ke rumahnya, lalu keluargaku diantar ke rumah baru. Selama aku tinggal di rumah Pak Bimo, sebagai ayah baruku, aku pun masih bisa bertemu dengan ayah kandungku sendiri. Semua hal baik yang terjadi, hingga ayah berubah ketika menyukai seorang gadis yang bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Bimo. Perselingkuhan itu dipergoki langsung oleh ibuku ketika beliau mau ketemu denganku. Seketika itu ribut antara ayah dan ibu di ruang tamu, tempat di mana ibu melabrak ayah sedang bermesraan dengan Bu Utami. Ayah enggan mencari masalah dan langsung memilih mengajak Bu Utami pergi. Sampai Pak Bimo pulang, ibu masih menangis karena kelakuan ayah. Lalu Pak Bimo mengantarkan pulang. Setelah itu kakak tahu kalau ayah selingkuh pun dia marah dan ingin mencari Bu Utami untuk meluapkan kemarahan. Setelah itu juga Pak Bimo menjual rumahnya dan mengajak aku untuk pindah ke Bali. Sebelum pindah, Pak Bimo izin sama ibuku dan mempersilahkan. Jadi mulai hari itu, aku pun berpisah sama ibu dan kakak. Dan sekarang ayahku yang tidak tahu ada di mana. Namun kakak saat itu sudah lulus sekolah dan langsung kerja, walaupun hanya sebagai SPG di mall. Dulu kupikir di Bali akan tinggal dengan Pak Bimo, tetapi sesampainya di sana aku akan diasuh oleh Tante Sila, adik dari Pak Bimo. Beda dengan di Bogor yang tinggal di rumah mewah, hanya saja di Bali aku hanya tinggal di rumah sederhana. Ketika aku tamat SD, Tante Sila mengajak aku pindah ke perumahan karena ingin mencari SMP yang lebih dekat dengan rumah. Aku diterima SMP di daerah kota Bali, sedangkan rumahku yang baru tak jauh dari SMP, perumahan yang masih tahap pembangunan dan masih sedikit yang tinggal di sini. Tapi Tante menerapkan aturan yang lebih ketat dari biasanya agar aku bisa terbiasa dengan aturan. Kata Tante, "Kamu sekarang ini hitam banget loh." Bertanya kepadaku, "Iya, Tante, efek tiap hari main sama temen." Sahutku, "Anak Pak Bimo tuh seharusnya putih bersih." "Besok Tante bantu rawat kamu ya," ujar Tante Sila. Tante Sila tak pernah melarangku apapun kulakukan ketika di desa, karena dia paham aku masih anak-anak. Tetapi setelah pindah ke perumahan, Tante Sila sering memberiku obat dan kadang menyuntikkan sesuatu di tubuhku. Dia cuma bilang agar kesehatan dan masa depanku. Tapi kehidupanku berubah semenjak SMP. Awal masuk SMP aku langsung bisa dekat dengan teman-teman baru aku kenal saat masa pengenalan sekolah. Mereka Luffy dan Martin, keduanya sering menjadi teman yang asik saat di kelas maupun di luar sekolah. Olahraga selalu menjadi pelajaran yang ditunggu-tunggu karena kami bisa bebas melakukan apa saja. Tetapi baru 3 bulan masuk SMP aku seperti merasakan hal lain berbeda dalam hidupku yang tak pernah aku alami sebelum ini. Aku merasakan otakku merasa aneh. Aku merasa lebih nyaman berteman dengan cewek, walaupun Martin dan Luffy sering mengajak aku main, tapi sekarang menolak mereka dan lebih milih dekat dengan Gia dan Vira. Aku sering bercerita kepada mereka, pun bilang kalau yang aku rasakan mirip apa yang mereka rasakan juga. Sampai 8 bulan kemudian aku benar-benar merasakan sesuatu yang beda dari diriku. Aku jadi lebih feminim, dadaku membesar, kulitku lebih lembut, pahaku melebar. Aku merasa seperti cewek dan malu memberi tahu ke temanku. Mereka pun sebetulnya
juga merasakan kalau aku jati feminim. Ketika libur akhir tahun Tante Sila mengajakku ke Bogor untuk ketemu Papa Bimo, sesampainya di sana. Perubahanku juga dirasakan oleh Papa Bimo. Tetapi Papa Bimo terlihat biasa saja dengan perubahan yang aku rasakan. Papa Bimo cuma ngomong, kalau sekarang aku sudah agak tinggi, 160 cm dan masih bisa naik lagi. Papa Bimo tingginya 180 cm dan gagah. Jeti terlihat ganteng sekali. Sayangnya, saat aku di sana Papa Bimo malah langsung pergi keluar kota untuk mengerjakan proyeknya. Lalu aku dan Tante Sila memutuskan untuk pulang ke Bali dan sesampainya di Bali masih ada waktu beberapa hari untuk libur dan aku mencoba menceritakan tentang semua perubahan yang aku alami. Membesarnya ukuran dadaku menjadi punya payudara menyebabkan aku kadang merasa sensitif jika tidak memakai pakaian yang halus. Saat itu Tante Sila mengambilkan mini set dan CD dari kamar dan menyuruhku untuk memakainya. Aku bertanya, "Tanya kenapa ini nyaman? Sekali aku pakainya." Dari cerita kamu, Tante Jeti mengingatkan waktu masa remaja dahulu sama seperti yang kamu rasakan. Jeti Tante coba kasih kamu itu? Kata tanteku menjawab, masa aku harus memakai baju cewek sitan? Aku bertanya lagi. Sebentar coba Tante, ambilin baju Tante. Lalu Tante masuk ke kamarnya. Keluar kamar dia membawakan setelan gamis coklat bermotif garis-garis. Dia menawarkan untuk mencoba. Awalnya, aku tidak yakin, tetapi setelah aku mencoba ternyata nyaman sekali. Pakaian ini, Tante mengapa nyaman banget dipakai? Dengan bahagianya aku bilang ke Tante, ya udah dipakai dulu saja. Lalu dia mengambil jilbab untuk nutupin rambutku. Lang pendek, berlalu masuk ke kamarnya. Akhirnya setelah Tante mengambil jilbab, kemudian membantuku memakainya di kepalaku. Setelah aku pakai semua, rasa penasaran dari beberapa hari lalu sudah terjawab. Aku tidak menyangka memakai pakaian cewek aku merasa nyaman. Dan sekarang ini aku dibebaskan untuk memakai pakaian cewek, tapi aku ragu untuk mencoba pakaian lainnya. Jadi aku pun pakai pakaianku sendiri, hingga akhirnya aku masuk sekolah. Di kelas aku sekarang sering mendengarkan temanku ngobrol masalah cewek. Aku ikut nimbrung pembicaraan mereka, ternyata sesuai dengan yang aku alami. Semakin lama, aku merasa benar-benar seperti cewek. Bahkan burungku sekarang terlihat sangat kecil dan tidak bergerak apapun ketika lihat cewek. Saat ada temanku yang tidak sengaja tersenggol dadaku, malah aku merasa horny. Luffy dan Martin selalu bilang kalau aku telah berbeda, tidak seperti dulu waktu baru masuk SMP. Apalagi saat ujian kenaikan kelas, perbedaan karakterku begitu cepat berubah menjadi lebih feminim. Apalagi suaraku sekarang meninggi seperti cewek. Lalu ketika kelulusan aku dipastikan lulus dan setelah itu libur panjang, saat liburan aku merasa payudaraku sudah kayak cewek. Berat badanku juga ikut naik, jadi 55 kg, tapi lemak menumpuk di bagian paha, lengan, pinggul, dan terutama di bagian dadaku. Aku pikir kembali untuk memakai pakaian Tante Sila. Setelah itu aku coba pinjam di kamar Tante Sila, pun aku memperlihatkan perubahan bentuk tubuhku. Sekarang, setelah itu dia memberikan bra ukuran 36D dan CD lumayan ketat, apalagi dengan pakaian yang dulu aku pakai kembali, tetapi terasa begitu ketat karena berat badanku naik. Tapi jika dilihat, semakin cocok untuk pakai pakaian cewek karena dadaku juga menonjol. Hari itu aku memakai baju cewek seharian. Tante, aku boleh pinjam pakaian Tante lagi? Dengan memohon, abis ini beli saja ya, biar sesuai dengan yang kamu inginkan. Rayu Tante Sila. Aku malu Tante kalau keluar rumah memakai baju cewek. Seolah menolak. Oh udah,
kan kamu bisa pakai bajumu. Saran Tante Sila, aku mau pakai ini. Baju, ini aja. Aku udah merasa nyaman. Coba Adit keluar sebentar dan temui. Dan temui driver ojol. Ini uangnya. Kamu ambil makannya. Disuruh Tante. Aku pun lakukan suruhan Tante Sila. Ternyata tidak aku sadari driver ojol. Memanggilku Mbak dan dia tidak sadar kalau aku sebenarnya cowok. Selesai dari mengambil makanan aku diajak Tante ke toko busana. Waktu itu Tante menyuruhku memakai rok dan baju tanpa lengan warna merah motif bunga. Dan sedikit riasan membuatku terlihat cantik. Bersama Tante Sila aku pergi ke toko busana punya teman Tante. Sesampainya di sana kami disambut dengan baik oleh karyawan yang ada. Di sana, waktu aku melihat-lihat koleksi yang ada di toko aku begitu bahagia. Tapi aku kebingungan harus memilih yang mana, dikarenakan aku tidak tahu tren pakaian cewek. Itu seperti apa? Kamu mau beli yang mana? Tante bertanya, aku juga bingung Tan. Sambil memegang salah satu baju, coba Tante cariin yang cocok buatmu. Sambil membawaku ke pakaian cewek. Ada beberapa pakaian yang diambil. Tante celana, rok, gamis, dress dan jilbab hingga pakaian dalam. Tapi, sebetulnya Tante In mengenalkan aku ke pemilik toko ini, tetapi kami tidak bertemu karena dia sedang ada di luar kota. Setelah itu aku diajak langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah aku disuruh coba beberapa baju yang aku beli tadi. Aku diajarkan bagaimana cara pakai pakaian yang baik dan juga memilih warna yang cocok. Lalu aku memakai CD dan bra. Abis itu aku diminta oleh Tante untuk mencoba gamis berwarna putih dan jilbab. Karena bra aku sedikit tebal, membuat dadaku menonjol. Aku tidak biasa pun sering melihat ke bagian dadaku. Rasanya seperti ada yang baru dalam tubuhku. Lalu Tante membantu merias dan mengenakan jilbab. Kamu itu cantik sekali. Tante memujiku. Aku tersipu malu. Yang benar Tante. Lalu kata Tante dan memberikanku cermin. Kalau tidak, percaya tuh lihat. Aku tidak menyangka aku akan menjadi seperti ini. Kulitku yang sudah putih dan wajahku yang baru beranjak remaja. Begitu cocok ketika berpenampilan. Seperti cewek melihat diriku di depan. Cermin seakan melihat orang lain. Hingga malam aku pun mencoba pakaian lainnya yang aku beli tadi. Ternyata pakai dress atau gamis itu nyaman sekali. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.